Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Nasrul Islam Wahyudi MA selaku dosen pengampu mata kuliah studi Islam dan juga teman-teman yang berbahagia. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang Al-Muhkam Al-Mutasyabih. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, akan kami perkenalkan dulu anggota kelompok 8 ini. Ada Laili Mayangwuri, Rizky Lutfiani, Putri Salsabila, dan Kurnia Irnanda. Artian Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih. Al-Muhkam secara bahasa adalah bentuk isim maf'ul dari ahkama yang bermakna sesuatu yang dikokohkan, dikuatkan, atau disempurnakan. Adapun secara istilah, Al-Muhkam adalah apa yang telah ditetapkan atau dikuatkan dengan perintah, larangan, dan penjelasan tentang halal dan haram. Sedangkan Al-Mutasyabih secara bahasa berasal dari kata syabah yang berarti sebuah kemiripan. Adapun Al-Mutasyabih pada dasarnya adalah kemiripan lafaz serta zahir, sementara maknanya berbeda. Macam-macam ayat Al-Mutasyabih. Pertama, Al-Mutasyabih Al-Haqiqi, yaitu bagian dari Al-Quran yang mana kita tidak dapat memahami maknanya. Bahkan, seorang mujtahid pun saat menelitinya tidak bisa mendapatkan maknanya yang muhkam. Kedua, Al-Mutasyabih Al-Idhofi, yaitu bagian dari Al-Quran yang sebenarnya maknanya bisa dimengerti dalam syariat, akan tetapi terkadang dirancukan oleh kejahilan atau hawa nafsu, sehingga dalam pandangannya menjadi mutasyabih, yang sebenarnya lebih condong kepada muhkam. Ketiga, Al-Mutasyabih dalam istinbat hukum bukan pada ayat atau dalilnya, akan tetapi pada ilahnya. Karakteristik Al-Muhkam. Pertama, ayat-ayat yang membatalkan ayat-ayat lain. Kedua, ayat-ayat yang menghalalkan atau membatalkan ayat-ayat lain. Ketiga, ayat-ayat yang mengandung kewajiban yang harus diimani dan diamalkan. Karakteristik Al-Mutasyabih. Pertama, ayat-ayat yang tidak diketahui hakikat maknanya, seperti tibanya hari kiamat. Kedua, ayat-ayat yang dapat diketahui maknanya dengan sarana bantu, baik dengan hadis atau ayat muhkam. Ketiga, ayat yang hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang dalam ilmunya, sebagaimana disyaratkan dalam doa Rasulullah untuk Ibnu Abbas, "Ya Allah, karuniailah ia ini yang mendalam mengenai agama, dan limpahkanlah pengetahuan tentang takwil kepadanya." Perdebatan ulama seputar Al-Mutasyabihat. Pendapat pertama, firman Allah "Warasikhuna fil ilmi" adalah mubtada dan yaquluna sebagai khabarnya, sehingga huruf waw pada warasikhuna fil ilmi bermakna istinaf yang menandakan sebagai kalimat pengelaan, dan waqaf bacaan terhenti pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah yang berkonsekuensi bahwa hanya Allah sajalah yang tahu makna ayat-ayat Al-Mutasyabihah tersebut. Pendapat kedua, huruf waw pada firman Allah warasikhuna fil ilmi bermakna al-adfu sebagai huruf atau kata sambung, dan yaquluna menjadi keterangan hal, sehingga waqaf bacaan terhenti pada warasikhuna fil ilmi berkonsekuensi maknanya bahwa yang memahami Al-Mutasyabih adalah Allah dan orang-orang yang diberi kekokohan dalam ilmu. Muhkam dan Al-Mutasyabih merupakan sebuah rahmat bagi manusia saat manusia tidak mengetahui hal-hal yang mutasyabih. Kedua, sebagai ujian bagi manusia
Apakah mereka beriman dengan sesuatu yang gaib hanya dengan berita yang dibawa syariat? Ketiga, mengambil pelajaran bahwa dakwah haruslah dengan bahasa dan kadar kemampuan yang sesuai dengan yang didakwahi. Keempat, penegakan dalil akan kelemahan dan kebodohan manusia. Dan yang terakhir, beragamnya pendapat yang bisa ditoleran, sehingga tak bisa kita bayangkan kalaulah semua ayat itu muhkam, maka tidak akan ada mazhab kecuali hanya satu pendapat saja. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk materi lebih lengkapnya ada di makalah yang kami share di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan maupun ucapan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.